Perkenalkan, nama saya Ridwan Makin dari 10 TKD 1 SMK Negeri Wismaya. Kali ini di video ini saya akan menjelaskan peran Singgih di Proklamasi Kemerdekaan. Peran Singgih dalam Proklamasi Kemerdekaan. 1. Sedangko Singgih. Sedangko Singgih merupakan anggota PETA yang sangat berperan dalam penculikan Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Bahkan dirinya yang kemudian menyuruh Bung Karno untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Dirinya rela bolak-balik hanya untuk mengamankan perjalanan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok dengan aman. Sebagai anggota PETA, dirinya menggunakan fasilitas PETA seperti mobil sedan untuk menjadi kendaraan Soekarno beserta keluarganya dan Hatta untuk menuju ke Rengas Dengklok. Di dalam peta sendiri terdapat jarak antara bawahan Sodangko dan atasan Kodanko. Biasanya Kodanko dianggap lebih dekat dengan Jepang karena mereka tinggal di luar asrama atau memiliki rumah dinas sendiri. Tidak seperti Sodanko yang tinggal di asrama. Setelah mendapatkan izin dan semua yang diperlukan dari peta, Singgih segera menjemput Hatta dan Soekarno. Karena Rengas Dengklok berada di kawasan peta wilayah Purwakarta, maka Singgih meminta teman-temannya untuk pengamanan. Sesampainya di Rengas Dengklok, Soekarno tak berbicara sepatah kata pun. Namun dengan kata-kata Singgih, Soekarno bersedia untuk memproklamasikan kemerdekaan. 2. Kasman Singodimedjo. Kasman Singodimedjo lahir di Purworejo pada 25 Februari 1904. Dirinya adalah Jaksa Agung Indonesia periode 1945 sampai 1946. Selain itu juga mantan Menteri Muda Kehakiman dan Kabinet Amir Syarifuddin. Saat itu Kasman merupakan komandan Batalion PETA Jakarta pada saat Jepang memberitahu bahwa Jepang mengalah pada sekutu dan menyuruh semua senjataan PETA diserahkan. Kasman diam-diam menghimpun kekuatan dengan rapat-rapat gelap. Kasman diminya Soekarno ikut andil dalam mengamankan upacara pembacaan proklamasi 17 Agustus 1945. Bahkan dirinya juga turut andil dalam rumusan Undang-Undang Dasar. Selaku mantan komandan PETA, Kasman ikut dalam pembahasan pembentukan organisasi militer Indonesia yang disepakati bernama Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Dirinya ditunjuk Soekarno sebagai Ketua BKR Pusat merangkap Ketua Komite Nasional Indonesia Pusat pada tahun 1945. Kasman merupakan tokoh utama perintis organisasi militer dan parlemen nasional. Kasman meninggal di Jakarta pada 25 Oktober 1982. 3. Latif Hendraningrat. Latif Hendraningrat memiliki nama lengkap Raden Mas Abdul Latif Hendraningrat. Latif lahir di Jakarta 15 Februari 1911. Latif merupakan seorang prajurit PETA berpangkat Sodanko atau Komandan Kompi dan juga pengerek bendera Sangsaka Merah Putih pada Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945. Pada saat Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, Latif Hendraningrat termasuk golongan muda yang mempelopori terjadinya kemerdekaan Indonesia. Latif Hendraningrat tidak hanya mengamankan halaman depan rumah Soekarno yang digunakan sebagai lokasi proklamasi kemerdekaan, dirinya juga menempatkan beberapa prajurit PETA pilihannya untuk berjaga-jaga. Usai pembacaan proklamasi, Latif bertindak sebagai pengibar Sangsaka Merah Putih bersama Suhu Sastro Kusumo. Waidan B. Palanewen dan F. Wuj. Waidan B. Palanewen dan F. Wuj merupakan dua orang yang menyelenggarakan penyiaran teks proklamasi agar mengudara di segala penjuru dunia. Waidan B. Palanewen merupakan kepala bagian radio kantor berita Domei. Nama pada zaman pendudukan Jepang, saat ini kantor berita Antara di Jakarta. Sedangkan F. Wuj adalah seorang markonis atau operator radio di radio kantor berita Domei.
Pada tanggal 17 Agustus 1945, datanglah seorang wartawan bernama Syahrudin ke ruangan Waidan dan menyerahkan secarik kertas bertuliskan proklamasi. Tanpa pikir panjang, Waidan menghampiri Fuj yang sedang menyiarkan berita untuk menyetop dan mendahulukan berita proklamasi. Waidan meminta Fuj untuk menyiarkan 3 kali berturut-turut. Namun ketika akan mengulang siaran yang ketiga, masuklah 3 orang Jepang yang menyentuh tangan Fuj. Tanpa takut, Waidan menyuruh Fuj untuk meneruskan dengan nada tinggi. Melihat hal tersebut, 3 orang Jepang itu kemudian pergi. Akibat jasa mereka, berita proklamasi bisa diteruskan ke luar negeri. Salah satu wartawan di San Francisco, SK Trimurti, menjelaskan bahwa pada tanggal 18 Agustus 1945, kantor beritanya menyiarkan kemerdekaan sebuah negara baru di Asia Tenggara bernama Indonesia. Sekian video dari saya mengenai tentang peran Singgi dalam proklamasi kemerdekaan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.